Saya mau tanya pada ibu. Ibu, kalau ada anak ingin berbakti kepada kedua orang tua, siapa yang diutamakan terlebih dahulu? Ayah atau ibu? Ibu. Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? 3 kali kan disebutkannya. Nabi menyebutkan ummak, 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 baru abah. Para ayah yang di bawah tenang ya, nanti pengajian bapak-bapak saya sebutkan yang lain kisahnya. Lihat sini. Dan di Quran pun begitu. Ketika diminta berbakti kepada kedua orang tua, ibu dulu perjuangan yang disebutkan. Kalau ibu buka Quran surah ke-31 ayat 14. 4. Dalam proses bakti pada kedua orang tua, ibu didahulukan. Quran surah 31 ayat 14 dan Quran surah 46 ayat 15. Wa wasfaynal insana biwalidayhi. Di Quran surah Luqman, hamalathu ummu. Pelan-pelan ya, ibunya dulu. Karena itu komentar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apa yang dimaksud sabda Nabi ibu disebutkan 3 kali sementara ayah sekali, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena ibu itu, perempuan itu melalui 3 fase yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. 1, mengandung. Ada laki-laki yang mengandung? 2, melahirkan. Ada laki-laki yang melahirkan? 3, menyusui, memberikan ASI. Ada laki-laki yang memberikan ASI, menyusui? Tidak ya? Maka ibu disebutkan 3 kali dibandingkan dengan laki-laki 1 kali. Dari semua ini, yang ingin saya sampaikan adalah, sebelum saya sampai ke situ, yang terakhir. Ibu pernah dengar nggak kisah seorang pemuda yang akan berjihad? Setelah dia berangkat ke lapangan, temannya mengadukan. Kata kawannya, ya Rasulullah, ibunya si fulan itu sedang menangis karena ia belum mampu melepas anaknya berangkat berjuang. Maka apa respon Nabi? Kata Nabi, panggil anak itu. Ketika anaknya datang, perhatikan komen Nabi. Irji, kamu pulang dulu. Buat ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Bahkan kalau dibandingkan dengan jihad militer pun, itu ternyata bakti pada ibu itu bisa di atas jihad fi sabilillah dalam konteks perjuangan militer. Statusnya dinaikkan dalam konteks jihad. Saya mau tanya begini. Dengan semua uraian ini, perempuan mulia tidak? Baik. Istimewa tidak? Jadi ketika perempuan itu nilainya dipandang rendah di masa-masa itu, sampai ke era jahiliyah, itu kasusnya satu persatu dirinci oleh Allah, diturunkan ayat dan dirubah, dibalik cara berpikirnya. Yang tadinya nggak dapat warisan, turun ayat tentang waris. Perempuan masuk di dalamnya. Nanti ada An-Nisa, ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Yang tadinya nggak dapat mahar, turun ayat mahar. Yang tadinya anak bisa durhaka pada orang tua, turun ayat bakti. Hampir semua ayat-ayat yang turun tentang perempuan mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya direndahkan di kalangan manusia. Paham sudah sampai sini? Kesimpulan terbesarnya adalah pertanyaan. Dari semua apa yang Allah berikan ini, artinya, apakah Allah sayang atau tidak pada ibu? Kita harus sepakat dulu ya. Saya ulang nih, Allah sayang atau tidak? Baik. Kalau Allah sudah sayang, kenapa hamba yang disayang itu berpaling darinya? Itu poinnya. Ibu kalau sayang pada anak, sayang tidak, Bu? Saya ulangi, sayang atau tidak? Sayang atau tidak? Kalau anak yang ibu sayangi durhaka kepada ibu, apa respon ibu? Oh. Jadi kesimpulan terbesar dari sini, artinya, yang ingin saya katakan dari panjang lebar saya uraikan, Allah menyayangi hambanya dan termasuk di dalamnya perempuan. Mau sifatnya sebagai seorang anak, istri, ibu, nenek, dan semua sifat-sifat yang lainnya. Sepanjang dia perempuan, dia tidak keluar dari nilai dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan rahmat tanpa batas itu. Baik. Nah, ini pembuka yang kedua. 3. Kita belum masuk intinya ya, Bu ya. Saya mau turunkan dulu untuk cara berpikirnya. 3. Karena Allah sayang, Allah tidak membiarkan keistimewaan ini berkurang atau hilang dalam konteks kehidupan perempuan. Karena itulah sejak diciptakan, perempuan dibentuk kesempurnaan yang sama dengan laki-laki,
tapi diberikan peran yang berbeda sesuai dengan fitrah hidupnya. Oke, untuk menjaga semua kemuliaan ini, maka satu, sifat penciptaannya dibuat sama serupa dengan laki-laki, tapi tugasnya diberikan beda untuk saling melengkapi. Contoh, ini apa Bu? Tangan ya, baik. Yang ini apa? Tangan ya. Ini tangan apa? Ini tangan apa? Baik, perhatikan oleh Ibu baik-baik. Antara tangan kanan dan kiri sama tidak? Oke, supaya tidak bingung menjawabnya begini, perhatikan. Yang kanan berapa jarinya ini? Yang kiri berapa? Yang kanan ada pergelangan tidak? Yang kiri ada tidak? Yang kanan ada sikunya tidak? Yang kiri panjangnya sama tidak? Sama. Baik, tapi walaupun sama antara kanan dengan kiri, sama-sama tangan, fungsinya sama tidak? Ya kan? Coba bayangkan kalau yang dicipta kanan semua. Jadi begini kan, nggak bisa tepuk tangan tuh. Kaki kanan dan kiri, semua organnya sama tidak? Sama kan? Ada jarinya ada tumitnya ada, lututnya ada. Tapi kalau ibu pakai sepatu, kanan dan kiri sama tidak? Kalau jalan harus bersamaan tidak? Coba ibu bayangkan kalau ada orang jalannya kanan dan kiri sama tuh. Coba lihat. Kanan kalau maju, kiri ada di mana? Kan? Kiri kalau maju, kanan di mana? Kalau kanan dengan kiri susul-susulan kira-kira gimana? Paham? Nah, dua ini, kanan dengan kiri, sama-sama diciptakannya punya organ yang sama, tapi ketika dipasangkan dalam bahasa Arab, pasangan itu disebut zauj namanya. Couple, zauj. Jamaknya disebut dengan azwaj. Sesuatu yang sama, serupa, dari segi penciptaannya, wujudnya terlihat seperti sama semuanya, tapi punya fungsi yang berbeda. Itu zauj namanya. Dan ketika dipasangkan menjadi indah, serasi. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, ya Bapak untuk yang di luar, walaupun mungkin jawabannya kecil, Ibu untuk yang banyak berada di dalam ruangan ini. Perhatikan baik-baik. Saat Adam dan Hawa diminta oleh Allah masuk ke surga, di Al-Baqarah ayat 35 itu, keduanya disebut apa? Zauj. Kembali ke Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ketika disebut zauj, artinya dalam penciptaan Allah tidak membedakan, sama-sama sempurna. Karena itu baik Adam ataupun Hawa, saya, Adi ataupun ibu, siapapun namanya, disebut dengan nama yang sama dari penciptaan, namanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 di ayat yang keempat. At-Tin ayat yang keempat. Wat-tini waz zaitun wa turisi wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi baik saya laki-laki, insan, ibu perempuan pun insan. Dalam konteks insan, kita diciptakan sama-sama sempurna. Jelas? Tapi karena disebut zauj, awas, walaupun sama-sama manusia, sempurna penciptaannya, tapi perannya berbeda. Nah, peran ini yang penting oleh setiap perempuan untuk diketahui ketika dicipta menjadi perempuan, perannya apa? Baik posisinya sebagai anak, istri, ibu, nenek, apapun itu, apa sih perannya perempuan untuk saling menyempurnakan dengan laki-laki? Ini yang akan kita turunkan, dan jangan berpaling dari peran itu. Ketika seorang perempuan berpaling dari peran itu, ini yang butuh healing. Ini yang jadi persoalan. Apalagi kalau nanti yang perempuan mengambil peran laki-laki. Tangan yang kanan ingin mengambil peran tangan yang kiri. Kaki kanan ingin mengambil peran kaki yang kiri. Ibu kalau keluar dari sini, cobain deh Bu ya. Kaki yang kanan pakaiin sendal yang kiri. Tukar aja, kira-kira gimana rasanya jalannya? Ya, hidup juga begitu. Kalau perempuan mengambil peran yang laki-laki, akan tidak enak. Laki-laki mengambil peran yang perempuan, akan tidak nyaman. Apalagi nanti, Nabi sudah sampaikan, akan ada satu masa, bukan cuma peran, laki-lakinya pengen jadi perempuan, perempuannya pengen jadi laki-laki. Itu yang akan makin repot nantinya. Jelas sampai sini? Baik.
Ya, kalau sudah paham sampai dengan ke sini, mari kita turunkan peran apa yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Satu, yuk kita urut ke sini, Bu. Ini kan ada 5 ya. Saya mau ambil yang tengah-tengah dulu. Kalau 1 sampai 5 pertengahannya berapa? 3 ya. Nah, kita ambil yang di rumah tangga dulu. Baik. Kalau yang sama kita tidak perlu banyak bahas. Sholat, sama-sama sholat kan? Laki-laki khusyuk, perempuan juga khusyuk. Puasa dari mulai subuh sampai ke apa? Maghrib. Saya kan perempuan Ustaz, sampai asar aja. Tidak. Ya, tetap dari subuh sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sholat juga sama, dari takbir sampai dengan salam. Nggak bisa karena ibu perempuan misalnya saya sampai ruku aja. Saya sudah jadi nenek, saya sampai tahiyat aja misalnya. Tidak. Sama semua dari takbir sampai dengan salam. Yuk, sekarang kita ambil peran yang spesifik. Rumah tangga. Dari namanya udah beda kan? Kalau ada suami, perempuan jadi apa? Istri. Tuh, udah beda kan? Di sini ada suami, di sini ada apa? Istri. Kalau di sini ada ayah, di sini ada siapa? Ibu, kan? Di sini ada kakek, di sini ada siapa? Masya Allah, luar biasa. Nenek itu kan cucunya baru 1 kan? Ya kan? Kalau 2 apa? Nenek. Udah sini. Dah, fokus. Lihat sini. Ini contoh yang kecil dulu. Nanti yang menjelang kiamat kita turunkan hadisnya. Yang kecil dulu nih. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ketika masuk spesifik pada peran yang berbeda, walaupun saling menyempurnakan, maka ikuti peran itu. Kalau berpaling dari peran itu yang butuh healing nantinya, karena akan muncul persoalan yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Yuk kita masuk Quran surah ke-4 ayat 34. Ada ayatnya? Paling kiri sebelah atas di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Stop sampai situ dulu. Itu laki-laki. Jadi kalau saya beginikan, ini ilustrasikan ya. Ini tangan kanan laki-laki, ini perempuan. Ini apa? Ini apa? Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang tangan kanan dulu. Ini yang laki-laki ini. Ibu jangan masuk ke sini. Jelas ya? Ini untuk yang siapa sekarang? Laki-laki. Nah, sekarang masuk ke rumah tangga. Berarti di sini laki-laki jadi apa? Suami kan? Peran suami disebut oleh Allah dengan satu, namanya aja udah beda. Ar-rijalu, rijal. Ibu tahu artinya rijal apa? Bukan, iya rijal pasti laki-laki. Laki-laki itu apa? Rijal. Rijal itu apa? Laki-laki, ya. Bu. Rijal jamak dari kata rajul. Dan rajul seakar dengan kata rijlun. Sifatnya rajuliyah. Namanya rojali. Ra, jam, jim, lam. Nih. Ini kalau tanpa harokat bisa dibaca rajulun, bisa dibaca rijlun. Sifatnya rajuliyah. Asal kata ra, jim, dan lam itu artinya awalnya sesuatu yang kuat, kokoh. Kenapa kaki disebut rijlun? Karena sifatnya lebih kuat, kokoh dibandingkan dengan tangan. 2, kata ra, jim, dan lam itu menunjuk makna sesuatu yang menjadi topangan. Baik, tempat kita menopang, bertopang tubuh kita apa? Kaki kan? Kalau kakinya bermasalah, susah kan ya? Baik. Nah, kalau kita ambil katanya menjadi rajulun, maka semua makna kuat, menjadi topangan, berwibawa, kalau dijamakkan menjadi bentuknya rijal. Artinya, seorang laki-laki memang desain penciptaannya dicipta oleh Allah dengan tubuh yang kuat, lebih kuat dibanding dengan perempuan pada fitrahnya. Tampilnya lebih berwibawa, kokoh, karena itu semua yang melekat pada laki-laki, baik suaranya, beda Bu. Laki-laki dengan perempuan beda suaranya.
Fisiknya, tampilannya lain. Untuk menandakan kekokohan itu, dia ada kumisnya, ada jenggotnya misalnya. Untuk menambah kewibawaannya, dari tampilannya sudah lain. Makanya saran saya pada para laki-laki, jangan merubah dan berpaling dari itu. Ya kan? Sudah dibuat kokoh, tampil gemulai, kan jadi masalah tuh. Ya kan? Damang. Jadi berpaling, ketika berpaling ada persoalan. Ya. Jadi kalau yang perempuan Nia saja, Kurniadi saja. Jangan Kurniadi menjadi Nia. Masalah. Paham? Memang diciptakannya untuk seperti itu. Makanya diilustrasikan di surat Yusuf itu, sifat-sifat ini nanti seperti peran matahari. Matahari kan lebih kokoh dibandingkan rembulan kan? Perempuannya rembulan, laki-lakinya matahari. Ibu kalau baca surat Yusuf, kan Nabi Yusuf bermimpi kan? Ya, inni ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 gemintang, matahari dan bulan, semuanya hormat kepadaku. Siapa yang ditafsirkan di situ? 11 gemintang itu saudara-saudara Yusuf. Mataharinya itu ayahnya, bulan itu ibunya. Kenapa laki-laki diilustrasikan dengan matahari? Karena rijal. Matahari itu fungsinya apa? Memberikan perlindungan, menyengat dengan panas, gitu kan? Ya, perhatikan baik-baik. Ada pakaian dijemur basah, airnya keringkan. Matahari kan? Sengat, berikan perlindungan. Dia kokoh, berwibawa, kuat. Ada air mata mengalir di pipi istrinya, hei, keringkan itu dengan kata-kata yang baik, seperti matahari mengeringkan pakaian yang basah itu. Maka keluarlah kalimat-kalimat indah supaya air matanya nggak mengalir lagi. Ya, ada yang ganggu istrinya, hei, sengat itu, lindungi keluarga. Itulah rijal. Jangan istri diganggu, suami cuek aja, terusin aja pak. Ya. Itu bukan rijal namanya, paham? Ya, ini sebentar ya, sebentar, pelan-pelan. Jadi kita ke suami sebentar untuk diketahui. Setelah diberikan oleh Allah penjelasannya rijal, rajul, bentuk jamak dari rajul rijal, diberikan perannya. Dikasih 2 peran yang pokok. Nanti dahsyatnya, laki-laki diberi 2, perempuan diberi 2. Awas. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Pertama, Allah menerangkan asas keadilan. Ingat, perbedaan tugas ini bukan ingin menunjukkan bahwa Allah anti persamaan, tidak. Yang ingin Allah tampilkan itu keadilan. Adil itu tidak harus selalu sama. Adil itu tidak harus selalu sama. Ibu punya anak 3, 1 sekolah di SD, 2 SMP, 3 SMA. Saya tanya, uang sakunya sama atau beda? Kalau ibu samakan, tanggung jawabnya kan berbeda. Tapi diberikan berbeda itu bukan karena ingin memberikan perhatian yang tidak sama, karena memberikan sifat apa? Keadilan. Jelas? Allah adil, kata Allah sebelum menerangkan keadilannya, saya berikan keistimewaan pada masing-masing. Laki-laki istimewa, perempuan istimewa. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi desain penciptaan laki-laki dibuat kokoh itu, berwibawa itu, karena tugas pokoknya berikut kata Allah. 1. Qawwamuna 'alan qawwam. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Awas, hati-hati ya. Ini tugas pertama untuk siapa tadi? Suami. Jadi yang bertugas melindungi di rumah tangga siapa? Tugas pokoknya. Walaupun ibu sama-sama melindungi, tapi yang pokok karena kekuatannya dibebankan kepada siapa? Ya, kenapa? Karena memang desain penciptaannya diberikan kekuatan. Yang pemimpin siapa? Yang pokok, ibu menemani, betul, sama-sama berpartner. Tapi yang pokoknya diberikan kepada siapa? Karena memang desain penciptaannya, memang arahnya ke pemimpinan. Apa sifat dasar pemimpin itu? Ciri khas pemimpin itu apa? Tidak mau dipimpin. Saya ulang ya. Adil, bertanggung jawab, perhatian. Itu biasa. Ciri khas yang paling pokok pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ini kalau paham sampai sini, makanya cara masuk komunikasi istri ke suami itu akan diketahui. Jadi kalau ibu misalnya ada yang didiskusikan dengan suami, masuknya dengan cara memimpin, timbul masalah. Butuh healing nanti tuh. Bu,
Saya punya kisah. Kisah ini sering saya ulang. Suami istri, ini kisah nyata. Sejak saya pertama dari Tripoli datang ke Indonesia, kemudian ke Bekasi. Suami istri sama-sama berpaling, ya, nggak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan yang sepele sebetulnya. Dan itu masalahnya masalah ibadah, masalah sholat. Suami sujud pakai lutut duluan, pulang dari kantor, macet, nyampe rumah nggak sempat ke masjid, sholat di rumah. Istri melihat saat sholat, begitu akan sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau sujud, yang turun lutut duluan. Istri lihat, salah. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah masuk, ya jadi pemimpin. Tadi ciri khas pemimpin apa? Tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, menerima masukan. Ini masuknya keliru. Kalimat yang muncul apa seketika? Papa tadi salah sholatnya. Wah, salah. Akhirnya apa? Jiwa kepemimpinan kan naik kan? Ya, papa tadi salah sholatnya. Emang kenapa, mah? Harusnya saat sujud bukan lutut dulu, tapi tangan dulu. Muncul, nggak mau disalahkan. Mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca, Bu. Akhirnya semalaman tuh ribut, diputuskan besoknya kita ke Ustadz Adi tanya katanya. Ya? Datang ke tempat saya, jadi ibunya pakai telapak tangan turun duluan, laki-laki pakai lutut. Disampaikan peristiwa itu, saya senyum. Pak, Ibu, dua-duanya itu ada di kitab yang sama. Namanya Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut itu nomor hadis 838 nih, kanan bawah nih. Riwayatnya Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 sampai 841 nih, kiri atas nih. Ini riwayatnya Abu Hurairah. Kisahnya, Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun kurang lebih. Jadi setelah Abu Hurairah masuk Islam itu, usia Nabi itu 60 tahun. Dan Nabi memang punya masalah di lututnya. Karena itu saat usia itu kadang beliau pakai tongkat, sholatnya juga menyender karena lututnya bermasalah. Makanya ketika menyampaikan hadis tentang sujud, sujudnya pakai telapak tangan karena waktu itu lututnya bermasalah. Hadis dari Wa'il masuk Islam duluan, Nabi masih kuat. Sujud, turun, pakai lutut. Tapi ini bukan ingin menunjukkan bahwa pakai telapak tangan itu karena lututnya bermasalah. Jangan disimpulkan ketika ada orang turun, tua nih, gitu. Bukan. Maksudnya apa? Hei, dalam situasi apapun, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh, tinggal dipilih mana yang paling nyaman. Yang salah pakai kepala, ya belum apa-apa kan sudah berpaling kepalanya kan. Akhirnya setelah saya terangkan, keduanya senyum, ketawa, pulang bareng dia bergandengan tangan. Itu program yang sederhana. Peran yang laki-laki diambil alih oleh perempuan. Kalau sudah bulan-bulan aja, jangan pakai matahari. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu, ya. Apa gitu? Ya. Jadi jangan sampai terjadi kemudian, awas ya, situasi-situasi di rumah tangga. Sebetulnya tidak perlu ada istilah suami takut istri. Pak RT mengumpulkan satu komplek. Ayo anusiun ke istri, ke dia, paling kanan. Semua ke kanan, tiba-tiba yang satu ke kiri itu. RT-nya aja ke kanan. Bapak nggak takut sama istri kok di kiri? Iya Pak, pun bojo nyuwunkeun abdi di kiri. Istri saya minta saya ke kiri. Kita lihat sini pelan-pelan. Ini satu ya. Baik, jadi ibu tercipta desainnya sebagai apa? Perempuan. Bulan atau matahari? Jadi yang pemimpin siapa? Silahkan berpartner dengan suami. Ada sesuatu tentang anak? Masuk lewat masukan. Jangan jadi pemimpin. Pak, masukin aja ke sini, Pak. Pasti nggak ngerti. Ini urusan begini-begini. Nanti naik tuh. Ya? Perang dunia ketiga mulai persiapan. Masuk. Dengan kalimat-kalimat yang indah, berikan perannya, maka di situ suasana ketenangan akan tercapai. Dua, pelan-pelan. Saya belum masuk ke yang perempuan. Ini yang pokok dulu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena Allah menugaskan para suami mencari nafkah. Ini yang paling penting. Ini terjadi sekarang. Satu kaum, dua nafkah. Yang cari nafkah siapa? Yang cari nafkah siapa? Yang kerja siapa? Uangnya punya siapa? Uang istri, uang suami punya
Ya, terserah ibu aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya sini pelan-pelan. Bu. Baik, yang cari nafkah siapa? Beda antara kerja dengan nafkah. Saya ulang ya, beda antara kerja dengan nafkah itu usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di rumah tangga. Usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di mana? Bentuknya beragam jenis pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Wah, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Nanti saat masuk ke tugas pokok perempuan kita akan bahas itu. Kalau keluar dari sini sengaja bekerja misalnya dan dipahami sebagai nafkah, maka pasti, saya katakan pasti akan muncul persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kalau sifatnya pencarian nafkah, itu tugas suami, bukan istri. Sepanjang ada kemampuan dan sudah Allah lekatkan itu semua, maka dia bergerak berikhtiar pun kebutuhan yang ada di rumah itu Allah akan penuhi. Cara menerangkan gampangnya begini, contoh. Di rumah ada suami A, perempuan di sini istri B, di sini B, ada anak 3 C, D, E. Nafkah itu begini, kalau suami A dia bekerja mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah jadi untuk semua. Ya, makanya nanti di Islam itu ada bab khusus. Jadi kalau bapak-bapak ngaji saya terangkan babnya. Bagaimana suami bisa mensupport mencari rezeki yang baik, yang mencukupi, bahkan menyenangkan untuk istri sehingga mudah untuk mengolahnya. Tapi karena ini kajiannya untuk ibu, saya ingin katakan, suami dapat berapapun diberikan kepada istri, itu Allah akan buat cukup untuk sekeluarga. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga, dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalam itu. Jelas? Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat, yang jadi guru ada, karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Saya ulang, yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Anu ngababarkan saha? Istri, perempuan, ibu. Kok yang periksa laki-laki? Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter, perempuan jadi guru, boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, guru, mengajar. Bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh. Ya, jadi pengajar boleh. Jadi dokter boleh. Silahkan. Sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya karena itu bagian laki-laki. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi misalnya, ada bakat tertentu mengajar, silahkan. Tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jelas? Nah, nanti hitung-hitungan kesananya, harusnya kerjasama, kesananya malah hitung-hitungan. Ini harta aku ya, ini yang punya kamu ya. Kalau kita nanti berpisah, tuh kemarin baru nikah udah mikir berpisah. Pokoknya kita pisah, kalau terjadi apa-apa bagi dua. Tuh, kalau terjadi ibu tuh mau nikah apa mau pisah? Ini perusahaan atau rumah tangga yang sahamnya dibagi-bagi. Jadi nggak jalan, zauj akhirnya tidak berjalan. Kan nikah itu azwaja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wajah. Jadi partnershipnya bersama-sama menata keluarga, bukan membagi-bagi untuk berpisah. Ya, alhamdulillah. Paham di sini? Halo?
Ibu mau jualan boleh tidak? Mau dagang boleh tidak? Boleh. Sayyidah Khadijah kan pedagang ulung. Silakan. Tapi problemnya jangan sampai kemudian masuk ke ranah siapa? Laki-laki. Karena terjadilah, kata Nabi, referensinya Musnad Imam Ahmad. Dalil, hadis-hadisnya. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar lebih otentik. Hadisnya buka Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Musnad yang ke-6, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rawinya Abdullah bin Mas'ud. Nomor 415. Awas, ibu mesti hati-hati ya, karena ini bisa terjadi, Bu. Dan saya kira hadisnya sekarang sudah berlaku. Inna baina yaday sa'ah, atau inna baina yaday sa'ati. Sungguh masa-masa mendekat ke akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khaffah, terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustadz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun pada golongannya aja, yang bukan golongannya tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih Assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot Assalamualaikum bawa kotak kan. Nah ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah nggak kenal lagi silaturahim yang luas, mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fusyuwat tijarah, sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Di kata Nabi semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya, naik ojek jalan, dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi. Dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar saya tuh bingung tuh. Sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban grade aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zawjaha fit tijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kan? Kayaknya, Pak, Mama buka ini aja deh, gitu ya? Papa ke kantor, Mama pengen buka ini. Salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang, silahkan. Ibu mau berniaga, silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan. Dampaknya apa? Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki.
Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi? Penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Perempuan? Walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan dah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan, ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih, ya kan? Baik, maka nanti kata Nabi akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan diri. Minimal, ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik, boleh jadi sama-sama berjilbab, tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan Bu, ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika mengikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa? Karena pakaian sudah berubah. Awas hati-hati, aurat yang ditutup terbuka. Aurat itu kan kalau sudah terbuka memancing ya perilaku-perilaku yang tadinya tidak terjadi bisa hadir. Konsekuensinya apa? Zina. Jadi makin marah. Zina. Tuh. Jadi makin marah. Makanya ibu sering baca kan tanda-tanda menjelang mendekat ke kiamat, banyak zina tersebar kan. Nah pengantarnya itu dari situ awalnya. Laki-lakinya begini, perempuannya ikut berpaling. Tidak dilarang kalau ingin beraktivitas, ikut bekerja misalnya, atau menyalurkan hobi. Tapi ketika merubah tampilan fitrah, itu yang jadi persoalan. Maka coba perhatikan. Kalau berdandan, berpakaian, dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di-warning oleh Nabi SAW. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman, gak akan kepikiran ini Bu. Gak akan kepikiran. Makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, kan, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya gak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka, karena nggak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya, mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka, karena nggak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa, ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh nggak mengadopsi itu? Boleh nggak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang atau berpaling, dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, contoh paling gampang sebenarnya begini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika firalkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wa nisa'il mu'minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak?
Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Oh. Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dzain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Jadi dulu Bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat. Kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana, malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh. Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya, kalau melihat ibu berjilbab, kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh, ibu beli beras, aduh susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain bu. Saya ada perlindungan. Jadi jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak, tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki Bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya nggak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, Cici siapa nih katanya? Ya, udah meninggal kok kudung kan? Gitu. Halo? Jadi kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja setelahnya itu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Satu. Terakhir. Kita sampai jam berapa ya? 11. Oh ya. Nggak apa-apa. Saya jam setengah 11 selesai. Ibu silakan mau jam 12 sampai asar. Saya mau pulang lagi, mau ada akikah. Dah, lihat sini. Terakhir. Fokus. Silahkan, kata Allah. Kata Nabi, Allah dan Nabi menyampaikan, Allah memberikan instruksi, Nabi menjelaskan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hobi, bakat, silahkan, tapi jangan merubah fitrah. Yang kedua, keluar dari tugas pokok yang berlaku bagi perempuan di rumah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Nah sekarang ibunya keluar, anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu gak ngalir ke anak. Gendong yang gendong orang lain, anak gak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya gak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya gak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar, tuh anak tuh begitu, kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika Anda minta, nah begini, anaknya rewel, anaknya berangkat, ibu cuma bisa marah.
tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain nggak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut, itu ketika di riset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumah. Itu. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat, tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu, ibu nggak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, bentar balik lagi. Nggak bisa, dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga, apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain, bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46, ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? Fassalihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fassalihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat, jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya? Baik. Qanita itu sifatnya kunut, berarti doa kunut itu doa taat ya. Baik. Qanitat artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin. Dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini, kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, istri salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Nggak cukup dengan amin, bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini. Perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wasamat samaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah ayam berbit. Wa ata'at zaujaha,
tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah, perhatikan, wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh, qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini, mah pergi pengajian ya, Ustaz Fulan misalnya, bagus tuh, insya Allah ya siap berangkat, itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika dia respon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh, mah lepas dulu jilbabnya ya, papa ada family gathering, yang lain nggak pakai jilbab, papa nggak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawab, ya apa? Tahu nggak pak? Ini, itu rame. Tapi kalau ibu cara masuknya, Pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit, dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Ya itu cara masuk yang enak, gitu, halus. Ya boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya, mas ini, mau tahajud dulu pak, udah temenin papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Boleh misalnya kan? Baik, gini aja deh pak, dalam tahajud setelah sholat, mama doakan klubnya papa bisa menang. Ya udah tahajud kan? Tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan, mama sih tahajud, iya papa sih diminta menang malah menangis gitu. Udah jelas ya. Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah. Mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutup ibu, nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya, dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat, sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah, sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Sudah banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan tuh kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya bu. Saya masih ada waktu? Bukan enak tinggal masih aja kan? Saya yang nerangin.
Saya tuh kesini Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang masuk surga, enak banget. Tinggal amin aja ya. Oh. Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin.